Halo guys, welcome back to my channel guys. Jumpa kembali di channel saya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberikan kelimpahan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mereview jam tangan saya yang sudah berumur sekitar 10 tahun. Dulu ini pemberian dari saudara tahun 2014 atau 2015 ya teman-teman. Nah karena ini udah memasuki tahun 2025, berarti umurnya udah 10 tahun ya, lebih dikit teman-teman. Nah seperti biasanya sebelum kita memulai video ini, kita lakukan ritual terlebih dahulu. Ngopi dulu teman-teman. Ini kebetulan baru saya seduh ya kopinya. Mantap. Nah ini kemarin kalau saya minum selalu bilang kurang mantap ya untuk 1 minggu ini. Kenapa? Karena kopinya nggak kasih gula teman-teman. Hari ini saya mencoba untuk kasih sedikit dulu teman-teman, kasih gula sedikit, soalnya saya lagi terapi tidak makan gula ya teman-teman, untuk menjaga kesehatan tubuh. Soalnya belakangan ini saya konsumsi gulanya mungkin kebanyakan ya, jadi harus saya kurangin. Misalnya kopinya tanpa gula, terus mengurangi nasi putih, takarannya dikurangin. Misalnya sehari makan 3 kali, yang 1 piring penuh, sekarang makannya cuman 1 kali sehari, dan juga nasi putihnya tidak menggunung lagi, udah menipis. Bukan pelit ya teman-teman, tapi untuk menjaga kadar gula dalam darah ya, takutnya kena diabetes. Walaupun belum di check up ke dokter sih ya, belum pernah di check up ya, tapi kita harus ya wanti-wanti dulu, jaga dulu ya, jaga-jaga. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita langsung ke poin utama. Ini jam tangan yang saya simpan, saya koleksi ya, walaupun ini cuma satu-satunya jam tangan saya nih, dan itu juga pemberian dari saudara. Dulu waktu awal-awal udah pernah saya review juga ya, di tahun 2018 kayaknya. Awal dari saya nge-YouTube kayaknya, ini video yang pertama tuh yang jam tangan ini teman-teman. Tapi rantainya itu beda, talinya saya lupa ya talinya yang udah ini atau udah ganti ini atau belum ya. Nah oh ya, kita langsung mulai saja. Ini tali rantai jam tangan ini udah saya ganti ya. Dulunya itu yang fleksibel, yang agak lentur, kayak karet-karet gitu. Sebenarnya sih nggak ada karetnya ya, sebenarnya nggak ada karetnya, cuman ini saya ganti jadi yang model rantai ya. Dan untuk apa tuh, tali rantai ini kan stainless semua nih teman-teman, stainless semua, jadi nggak gatal ya. Ini bukan itu ya, ini stainless, murni stainless ya, baja ya, jadi nggak gatal ya, nggak akan timbulkan alergi di kulit saya. Terutama saya kan sensitif terhadap bahan logam, kecuali perak, stainless, dan emas. Nah itu saya agak kurang sensitif, nggak alergi. Kalau misalnya perunggu, tembaga, aluminium, kalau kena kulit itu saya alergi teman-teman. Kalau ini enggak. Nah yang saya suka dari jam tangan ini kan mereknya Swatch ya. Untuk kodenya saya lupa teman-teman, saya lupa kodenya apa ya. Kita coba lihat, kita coba zoom ya teman-teman. Nah ini kelihatan nggak? Ini ada tulisan terkecil, cuman saya nggak bisa baca ya. Kodenya apa ini? AG2001. Apa 2001 itu tahun atau
kode jam tangan kita nggak tahu ya. Nah di bawahnya masih ada tulisan, cuman saya udah nggak bisa baca ya, dan kamera juga udah nggak mungkin ke zoom kali, ke zoom nggak? Ke zoom teman-teman. Tulisannya, oh itu pantulan, sorry, pantulan cahaya. Saya pikir tulisan terkecil, kecuali yang ini teman-teman, SWAT Swiss ya. Kita balikin lagi ke asal. Ini udah kita zoom tadi ya. Nah ini saya suka dari jam tangan ini karena visualnya tuh dia bisa kelihatan sampai ke mesinnya ya. Itu part rotasinya itu kelihatan teman-teman, jarumnya ya, kelihatan semua. Dan untuk jam tangan ini ya teman-teman, ini tanpa menggunakan baterai ya. Dia hanya menggunakan tenaga sebutnya kinetik atau apa ya, yang hanya kalau digerakkan itu, kalau kegoyang atau apa, baru dia bisa jalan teman-teman. Misalnya kalau ini nggak dipakai ya jam tangan ini, misalnya kita simpan dalam jangka waktu sehari lah ya, kita nggak pakai 1 hari atau keesokannya, lebih dari 24 jam kemungkinan dia nggak jalan lagi teman-teman, dia akan berhenti ya. Kita mau simpan misalnya 1 tahun, 10 tahun ya, baru kita ambil lagi dan kita pasang ke tangan ya, ke tangan kita, baru kita pakai, nanti dia bisa jalan lagi teman-teman, karena kegoyang ya. Nah saya suka lihat dari ini kan bagian depan nih, tampak depan. Yang saya suka tuh bagian belakang juga teman-teman ya. Bagian belakang tuh saya suka lihat, soalnya juga kelihatan sampai sampai ke dalam-dalamnya itu, part-partnya itu kelihatan teman-teman. Apa sebutnya itu, skeleton atau apa ya, saya kurang begitu paham teman-teman, soalnya ini cuma jam tangan saya satu-satunya teman-teman, nggak ada lagi. Dulu saya pernah beli lagi yang satu seperti ini ya, cuman jam tangannya yang seperti ini kan ada ceritanya teman-teman. Ayo sebelum kita melanjutkan, kita seruput kopi lagi teman-teman, mari. Ini sambil kita cerita ya. Dulu saya kan nggak begitu sayang sama jam tangan ya. Ya kalau ada ya syukur, nggak ada ya nggak apa-apa. Dan saya tuh paling pakai juga apa tuh saya pakai juga seperlunya aja. Misalnya ada keluar baru saya pakai. Pernah suatu hari teman-teman, suatu hari saya pakai ke pusat perbelanjaan ya, itu tiba-tiba hilang teman-teman. Waktu hilang itu saya kan nyari ke sana kemari karena pas masih di tempat teman ya. Di etalase bawah saya bongkar nyari ya, ketemu cuma rantainya, tapi bukan rantai ini ya, yang saya bilang kayak karet elastis ya, yang stainless juga, tapi yang elastis ya. Hanya ketemu pinnya dan rantainya doang. Untuk kepalanya ini nggak kelihatan teman-teman. Akhirnya saya bingung ya, saya sedih saat itu ya, sedih banget. Saya sampai cerita sama teman saya. Dulu kan dia langganan saya teman-teman, langganan belanja online ya, karena dulu saya supply barang-barang ke tempat teman. Nah saya cerita, saya bilang saya kehilangan jam tangan, padahal jam tangan itu awalnya saya bilang saya nggak sayang ya, paling dipakai juga seperlunya. Tapi begitu udah hilang, saya merasa kehilangan teman-teman, dan merasa sangat sayang jam tangannya. Lalu teman tanya, itu jam tangan apa? Saya bilang ini jam tangan biasa, cuman ya otomatis punya tanpa harus menggunakan baterai. Tahu nggak teman-teman, malamnya kan saya kan masih merasa kehilangan dan sedih kan. Saya sampai cari di toko online ya,
toko online, cari jam tangan yang serupa seperti ini. Percaya nggak teman-teman? Ketemu, maksudnya tuh nemu yang jual, ya persis, cuman talinya itu tali kulit ya, tali kulit. Akhirnya talinya saya ganti, saya copot, saya beliin rantai ini. Tapi ya tetap merasa kehilangan ya, rasanya nggak sama. Walaupun jam tangannya sama, tapi rasanya tuh beda. Saya tetap cerita sama teman, saya bilang tetap merasa kehilangan, soalnya rasanya tuh beda. Tahu nggak, udah seminggu kemudian kan paket kan nyampe, saya kirim paket kan ke tempat teman yang saya cerita jam tangan saya hilang. Teman saya bilang, kamu mau nggak jam tangan kamu kembali? Awal saya pikir teman saya bercanda kan. Saya bilang saya udah ikhlasin, kau hilang ya nggak apa-apa. Kalau kamu mau jam tangan kamu kembali, kamu kasih alamat ya. Saya pikir teman saya bercanda nih. Saya bilang, emangnya kenapa? Ini jam tangan kamu jatuh ke sini, jatuh di dalam plastik. Aduh, awalnya saya kurang begitu yakin ya. Lalu saya kasih alamat ke teman. Teman akhirnya kirim jam tangannya ke saya. Dan ternyata benar, teman saya nggak bohong. Itu jam tangan tuh jatuh ke kantung plastik. Waktu mau packing, waktu nyangkut di kantong plastik tuh saya nggak ngerasa ya. Nah, jatuh ke dalam karena saya bawa plastiknya tuh tenteng di tangan dan nyangkut ke pin ini kali ya, yang ada ininya, nyangkut ke pin ini terus jatuh, lepas ya. Yang rantai sih bukan yang ini, yang saya bilang yang elastis itu. Nah, karena udah ketemu lagi ya, akhirnya saya sayang banget sama jam tangan itu, saya belikan lagi rantainya satu. Jadi jam tangan saya udah ada dua. Nah, suatu hari saya tanya lagi teman yang lain ya, yang teman saya yang lain yang boleh dibilang sahabat juga. Saya kasih beliau jam tangan yang saya beli di online itu. Nah, yang pemberian adik yang saya jatuh itu, yang ketemu lagi, tetap saya pakai sampai sekarang ini. Nah, ini bentuk jam tangannya yang udah saya ganti rantainya, udah pasang rantai ini, nggak rantai yang dulu lagi yang elastis itu. Sebenarnya sini ada kode sih teman-teman, sininya bagian sini tuh ada kode, cuman saya kurang begitu jelas ya. Nah, ini cuman nggak kelihatan teman-teman. Nantilah saya baru coba lihat tulisannya apa. Nah, sekarang saya mau review bagian belakang ini. Saya bilang enak dilihat nih teman-teman ya. Kalau nggak salah nama jam tangan ini Swatch Irony ya. Swatch Irony Automatic punya teman-teman. Nah, ini bagian belakang. Dan dulu saya pernah ngecek ya jam tangan yang Swatch ya. Yang Swatch ini saya pernah ngecek di online, ada tapi modelnya beda, mungkin yang terbaru kali ya. Nah, dan ini kelihatan juga part-partnya, bagian depan, bagian belakang juga kelihatan seperti ini. Dan harganya itu sekitar hampir 3 jutaan teman-teman. Itu udah 5-6 tahun lalu ya saya lihat ya. Cuman sekarang nggak tahu berapa duit, masih ada atau enggak. Nah, so cuman mau review seperti ini aja sih teman-teman, nggak ada itu. Dan ini juga jam tangan satu-satunya yang saya miliki, nggak ada yang lain teman-teman, hanya ini udah 10 tahun nih teman-teman. Dan tetap berfungsi dengan baik ya jam tangannya tuh. Kelihatan nggak? Ini sih nggak setel jamnya ya, jarumnya masih jalan tuh. Tuh jarumnya jalan. Tuh kan kelihatan kan jarumnya.
karena saya bukan kolektor jam tangan ya, cuman yang di jam tangan satu-satunya yang saya punya, yang saya miliki, dan juga pemberian dari saudara. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Kalau ada salah penyampaian atau salah kata-kata, mohon maaf ya. Nah ini, oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.